Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai komunikasi promosional. Perkenalkan kelompok kami dengan saya Tarisa Dina Putri, Irnanda Aulia Citra, dan Muhammad Fahad Abdillah. Komunikasi promosional. Komunikasi promosional adalah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut yang bersifat membujuk. Tujuan utama komunikasi promosional. Yang pertama adalah menyediakan informasi, terutama informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi seperti mode, tren, dan teknologi tertentu. Yang kedua, mendiferensikan produk, yaitu mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan signifikan mengenai atribut, harga, kualitas, atau manfaat dari barang atau jasa kepada pelanggan. Yang keempat adalah menaikkan penjualan, yaitu dengan merangsang permintaan. Selanjutnya ada menstabilkan penjualan, yaitu ini dilakukan saat permintaan barang menurun. Yang terakhir, menonjolkan produk dengan menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari produk yang kurang dikenali kepada pembeli. Selanjutnya ada peran komunikasi promosional. Yang pertama, sebagai alat penyebaran informasi tentang suatu produk dari perusahaan ke masyarakat. Yang kedua, promosi memiliki kemampuan untuk menggugah minat semua orang yang menjadi target sasaran tergerak untuk melakukan pembelian. Yang terakhir, tercapainya informasi dan pengaruh yang diinginkan dari pelaksana strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, seseorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika menggunakan komunikasi non-formal. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih, baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Apabila komunikasi informal terjadi, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi kepentingan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota ke anggota. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun
alat sebagai media komunikasi. Yang terakhir ada komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Dari keempat bentuk jenis komunikasi berdasarkan maksud tersebut, maka dapat diketahui bahwa inisiatif dari komunikator menjadi penentu. Begitu pula dengan kemampuan dari komunikator yang memegang peran ketika proses komunikasi dapat berjalan sesuai atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irnanda. Komunikasi terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu merupakan upaya untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Next. Tujuan komunikasi pemasaran terpadu yang pertama, menciptakan kesadaran merek. Yang kedua, membangkitkan keinginan konsumen terhadap produk. Dan yang ketiga, mendorong tindakan dalam bentuk pembelian. Manfaat komunikasi pemasaran terpadu, yang pertama, lebih efisien. Yang kedua, aksesibilitas ke audiens yang lebih besar. Dan yang ketiga, hemat biaya. Lalu, yang keempat, membangun kepercayaan diri. Next. Alat-alat komunikasi pemasaran terpadu, yang pertama, ada periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, acara dan pengalaman, pemasaran media sosial, dan pemasaran seluler. Contoh dari komunikasi pemasaran terpadu yang pertama ada Domino. Pesanan mudah adalah pesanan makanan favorit pelanggan yang mencakup unsur-unsur seperti metode pembayaran yang disukai, jenis pesanan atau pengiriman atau angkut, dan alamat atau toko favorit ini dengan sangat cerdas menggunakan komponen IMC yang berbeda seperti kampanye televisi nasional, siaran pers, dan pemasaran online untuk menarik pelanggan ke situs webnya, di mana mereka dapat belajar tentang cara-cara baru untuk memesan. Yang kedua ada GoPro. Contoh komunikasi pemasaran terintegrasi pertama yang terlintas dalam pikiran adalah GoPro. GoPro telah menggunakan komponen IMC secara ekstensif dan tepat. GoPro telah menguasai penggunaan konten online untuk menarik perhatian audiens targetnya. Public speaking. Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau orang banyak lainnya. Public speaking dalam dunia bisnis menjadi bagian yang penting seperti mempromosikan produk pada konsumen, memberikan informasi kepada seluruh konsumen mengenai informasi dari produk yang sedang dijual, menyebutkan kelebihan atau keunggulan produk sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Manfaat dari public speaking ada 4. Yang pertama itu sosialisasi akan membantu memahami keinginan orang. Yang kedua, mendorong untuk memberikan solusi. Yang ketiga, memperluas networking bisnis. Yang keempat, membangun personal branding. Next. Promosi penjualan. Dilanjutkan oleh Fahad. Baik. Promosi penjualan. Konsep promosi penjualan. Promosi penjualan. Promosi adalah suatu bagian dari program pemasaran yang berkaitan dan komunikasi persuasif pada kalangan pasar. Promosi bertujuan utama yaitu untuk menjual produk atau jasa pada konsumen yang membutuhkan. Next. Definisi promosi penjualan. Definisi promosi penjualan menurut Robert A. Stern yaitu suatu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Sementara itu, menurut Kotter, promosi penjualan terdiri dari kumpulan beragam alat insentif jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu yang lebih cepat dan atau lebih besar oleh konsumen. Jadi, dapat disimpulkan kalau promosi penjualan itu adalah aktivitas untuk merangsang, memotivasi, dan mempengaruhi pembelian
dan tanggapan perilaku lain yang diinginkan dari pelanggan dengan cara memberikan penawaran insentif jangka pendek selain daripada perjalanan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Promosi penjualan seringkali disamakan dengan periklanan. Periklanan adalah pesan untuk mempromosikan ide, barang, atau jasa yang dikomunikasikan melalui satu atau lebih media. Sementara itu, promosi penjualan adalah insentif jangka pendek pada konsumen untuk membujuk mereka membeli dan menyetor produknya dalam batasan waktu dan persyaratan tertentu. Jadi, yang membedakan promosi penjualan dengan periklanan itu adalah adanya batasan waktu dan persyaratan. Next. Berikutnya, bentuk-bentuk promosi penjualan. Promosi penjualan memiliki beberapa taktik, teknik, pelaksanaan atau bentuk yang dapat digunakan. Salah satu yaitu diantaranya yang pertama ada kupon. Kupon adalah penawaran pengurangan harga pada konsumen berupa persentase diskon pada harga eceran dagangan. Contohnya seperti kupon e-commerce. Kemudian ada rabat dan garansi uang kembali atau kupon. Kupon itu adalah penawaran pengembalian uang jika terjadi ketidakpuasan setelah pembelian. Sementara rabat adalah insentif atas pembelian berupa potongan harga yang dikeluarkan setelah pembeli melakukan transaksi. Nah, bedanya rabat dengan kupon ini, kalau kupon itu biasanya potongan harganya itu instan. Jadi kalau pembeli mau transaksi, potongan harganya itu udah ada. Sementara kalau rabat itu potongan harganya itu setelah pembeli membayar full. Jadi kalau setelah pembeli membayar full, penjualnya ini memberi potongan harga. Kemudian ada sampel. Sampel adalah salah satu bentuk promosi penjualan dengan cara menawarkan sebagian jumlah kecil produk untuk dicoba oleh calon konsumen. Yang keempat ada program loyalitas, yaitu program penghargaan yang diberikan ke perusahaan pada pelanggan untuk menjaga konsumen tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya seperti program musim Amazon Prime dan lain-lain. Berikutnya ada kontes dan undian. Kontes adalah promosi penjualan di mana konsumen bersaing untuk mendapatkan hadiah atau uang berdasarkan keterampilan dan kemampuan. Sementara undian adalah promosi penjualan di mana pemenang ditentukan secara kebetulan. Dan yang terakhir ada premi. Premi adalah bentuk promosi penjualan dengan cara menawarkan barang dagangan atau jasa baik gratis atau dengan harga rendah. Contohnya seperti hadiah piring atau gelas dalam pembelian deterjen di supermarket. Next. Untuk promosi iklan luar. Menurut Andi Ciptono, promosi iklan luar adalah media yang berukuran besar, dipajang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian, atau di tempat-tempat khusus lainnya. Kemudian Supriyanto dalam buku Meraih Untung ada 15 jenis atau bentuk promosi penjualan luar. Antaranya yaitu yang pertama ada poster panel, yaitu lembaran kertas besar dan dicetak sesuai dengan keinginan pemesan. Biasanya masih dipakai di bioskop seperti gambar. Kemudian yang kedua ada mechanical billboard, yaitu sebuah billboard 3 dimensi yang bisa bergerak seperti gambar ini. Yang ketiga ada premier billboard, yaitu billboard yang dipasang di titik lalu lintas padat di jalan utama atau persimpangan. Contohnya seperti billboard di Times Square, New York, seperti gambar. Next.
Yang keempat ada bulletin billboard. Billboard ini merupakan billboard yang memiliki ukuran standar 12 meter kali 3,5 meter. Biasanya bulletin billboard ini ada di negara Eropa. Terus ada digital billboard, yaitu billboard yang menggunakan teknologi digital dalam menyampaikan pesan. Salah satunya yaitu Videotron seperti gambar. Kemudian ada wascape, yaitu billboard yang memanfaatkan ruang kosong pada dinding bangunan atau gedung tinggi. Next, Rainbow. Rainbow adalah billboard ukuran kecil dan sederhana. Contohnya itu seperti gambar ini. Kemudian ada neon box, yaitu kotak isi lampu-lampu tabung untuk permukaan yang menampilkan produk yang diiklankan seperti gambar. Dan ada letter simbol, yaitu media berupa objek atau karakter yang memiliki dimensi kedalaman dan menempel pada media dasar yang atau semi datar yang dapat dibuat dari lempengan logam atau bahan plastik. Berikutnya ada neon sign. Neon sign itu sama seperti neon sign itu merupakan evolusi dari neon box. Bentuknya itu lebih kreatif dari neon box. Kemudian ada standing sign, yaitu media berupa konstruksi logam atau neon box yang dipasang langsung yang dasarnya menempel di tanah sehingga membentuk buah kuku. Biasanya itu bentuknya kecil dan pasang di dalam ruangan. Berikutnya ada pylon. Pylon itu sama seperti standing sign, cuma ukurannya itu lebih besar tentunya dan dipasang di luar ruangan. Contohnya seperti pylon SPBU atau pylon seperti gambar. Next, spanduk. Spanduk adalah media berbentuk persegi 4 yang dipasang dengan mengikat ke empat ujung. Kemudian ada umbul-umbul, yaitu bentuk promosi yang dipasang di banyak titik pada lokasi sama. Biasanya ada di sepanjang jalan seperti gambar. Dan yang terakhir ada mobile panel, atau dengan kata lain billboard tooling, yang menggunakan kendaraan seperti mobil, truk, atau bis sebagai media promosi. Baik, sekian persen dari kelompok kami.